Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Oktavia Yanti Tamba dengan NIM L1A1200040. Saya berasal dari program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang reintroduksi Sorea Balangeran atau sering kita kenal sebagai Balangeran di Taman Nasional Betung Kerihun. Sorea Balangeran termasuk salah satu jenis famili Dipterocarpaceae. Pada wilayah Kalimantan dikenal dengan nama kahoy, sedangkan pada wilayah Sumatera dikenal dengan nama belangir. Tumbuhan ini dapat tumbuh secara alami di rawa gambut dangkal dan di tepi sungai yang berpasir. Adapun klasifikasi dari Sorea Balangeran adalah sebagai berikut. Divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledone, ordo Theales, famili Dipterocarpaceae, genus Sorea, spesies Sorea Balangeran. IUCN mengategorikan bahwa Sorea Balangeran dengan status kritis atau critical endanger. Jenis ini meskipun terancam punah, akan tetapi belum masuk dalam CITES 2016. Morfologi Sorea Balangeran. Balangeran dapat tumbuh hingga tinggi 20-25 meter. Batang bebas cabang mencapai 15 meter dengan diameter mencapai 50 cm dan biasanya tidak terdapat banyer dengan bentuk batang lurus. Daun memanjang dengan bagian ujung meruncing. Pada bagian bawah daun berwarna coklat kekuningan. Buah berwarna kuning muda. Pada buah terdapat sayap panjang mencapai 8 cm yang terbagi menjadi dua. Kulit kayu berwarna merah tua hingga hitam dan memiliki alur dalam. Kondisi umum Taman Nasional Betung Kerihun. Taman Nasional Betung Kerihun terletak pada Provinsi Kalimantan Barat, yang merupakan wilayah konservasi yang menjadi tempat tinggal berbagai flora dan fauna endemik maupun langka. Memiliki iklim tropis dengan suhu antara 21 derajat sampai dengan 29 derajat. Keanekaragaman ekosistem di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun sangat tinggi dan keadaan vegetasi hutannya masih baik dan relatif utuh. Adapun tipe ekosistem yang terdapat di Taman Nasional Betung Kerihun, yang pertama, hutan Dipterocarpaceae dataran rendah, yang kedua, hutan aluvial, yang ketiga, hutan sekunder tua, yang keempat, hutan Dipterocarpaceae bukit, yang kelima, hutan berkapur, keenam, hutan rawa, ketujuh, hutan subgunung, dan kedelapan, hutan gunung. Tahapan reintroduksi Sorea Balangeran. Yang pertama, studi autekologi. Studi autekologi bertujuan untuk menemukan, meneliti, mengumpulkan, dan menyimpan balangeran. Jenis Sorea Balangeran memiliki pertumbuhan yang lebih cepat jika dibandingkan dengan jenis pohon yang ada di rawa gambut lainnya. Tanaman balangeran umumnya tumbuh secara berkelompok. Selain itu, pada tempat hidupnya ditemukan jenis tumbuhan lain seperti jenis pohon bintangur, keruing, ramin, serta tembesu. Tahapan yang kedua yaitu perbanyakan bibit. Perbanyakan bibit balangeran dapat dilakukan dengan biji, cabutan alam, dan perbanyakan vegetatif dari stek pucuk. Perbanyakan secara generatif melalui biji masih menjadi kendala karena musim berbunga dan berbuahnya yang tidak pasti. Jenis ini termasuk jenis recalcitrant sehingga benihnya tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama. Tahapan yang ketiga yaitu penanaman bibit. Pada permudahan buatan dilakukan dengan menanam bibit tanaman balangeran yang sudah mencapai tinggi 30 sampai dengan 50 cm di dalam sebuah jalur dengan lebar 2 sampai dengan 3 meter. Jarak tanam balangeran berkisar 3 meter dengan jarak antar jalur sekitar 5 sampai dengan 6 meter. Balangeran diusulkan untuk ditanam sebagai tanaman pemulihan, terutama pada kegiatan pemulihan hutan gambut. Tahapan yang keempat yaitu pemantauan penanaman bibit. Pemantauan tanaman dilakukan dengan terdiri dari yang pertama, pengecekan tanaman balangeran untuk mengetahui proporsi hidup tanaman atau survival rate tanaman. Yang kedua, pemantauan pertumbuhan tanaman balangeran berupa pemantauan secara periodik mengenai pertumbuhan diameter, tinggi, dan tajuk tanaman. Adapun tahapan yang kelima yaitu pendidikan konservasi bagi masyarakat lokal. Pendidikan konservasi ini bertujuan
Satu, agar masyarakat dapat lebih memahami tentang pentingnya konservasi sumber daya alam hayati. Yang kedua, peserta diharapkan dapat berperan penting dalam pengembangan pelestarian Sorea Balangeran dan berpengaruh baik bagi masyarakat lokal yang lain agar kegiatan konservasi berjalan lancar dan berkelanjutan. Yang ketiga, memberikan pemahaman, pendidikan konservasi juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat lokal tentang pelestarian sumber daya alam, khususnya tanaman Sorea Balangeran, dapat berdampak baik bagi masyarakat karena memiliki banyak kegunaan. Mudahnya penanaman dan pemeliharaan juga dapat meningkatkan antusias masyarakat lokal untuk melakukan penanaman di sekitar pekarangan rumah maupun kebun milik masyarakat. Namun, berhasilnya kegiatan tersebut harus adanya dukungan dari pihak pemerintah, seperti diadakannya kegiatan penyuluhan secara berkala. Semoga dengan kegiatan reintroduksi dapat menyelamatkan Sorea Balangeran dalam status kepunahannya. Demikian penjelasan saya tentang reintroduksi Sorea Balangeran. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.